Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini akan membahas tentang diplomasi olahraga, yaitu sebuah bentuk diplomasi budaya yang semakin relevan di era globalisasi. Dalam presentasi ini, nanti kami akan menjelaskan bagaimana olahraga bukan hanya soal kompetisi, tapi juga bisa menjadi alat untuk membangun perdamaian, kerjasama antar negara, dan citra positif bangsa. Kami di sini juga akan membedah dua metode utama dalam diplomasi olahraga. Lalu untuk memperkuat pemahaman, kami juga akan membahas studi kasus terbaru yang nantinya akan dijelaskan sama teman-teman yang lainnya. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, mulai dari latar belakang, diplomasi olahraga merupakan salah satu bentuk dari diplomasi budaya yang memanfaatkan olahraga sebagai sarana komunikasi antar bangsa. Dalam praktik hubungan internasional di masa sekarang, olahraga sering disebut sebagai bahasa universal karena kemampuannya menjembatani perbedaan politik, budaya, hingga ideologi. Hal ini menjadikan olahraga bukan hanya sebagai ajang kompetisi fisik, tetapi juga sebagai media strategis untuk membangun kerjasama, perdamaian, dan citra positif bangsa. Menurut Stuart Murray, dalam The Sage Handbook of Diplomacy tahun 2016, olahraga adalah soft power efektif dalam diplomasi modern. Selanjutnya itu metode diplomasi. Ada metode diplomasi yang pertama, yaitu metode diplomasi tradisional. Dilakukannya itu oleh aktor dan negara dan juga lembaga resmi, seperti dari Kementerian Luar Negeri ataupun dari Komite Olimpiade Nasional. Ini itu juga menggunakan event olahraga internasional seperti Piala Dunia. Itu menjadikan sebagai alat diplomasi yang formal. Kemudian negara itu memanfaatkan atlet sebagai representasi simbolik untuk memperkuat identitas nasional dan juga membangun citra positif di dunia internasional. Oke, selanjutnya itu ada metode yang kedua, diplomasi modern, di mana melibatkan aktor non-negara seperti atlet individu, pelatih, selebriti olahraga, LSM, dan komunitas olahraga. Diplomasi ini dilakukan melalui interaksi sosial, media digital, dan pertukaran budaya. Dan diplomasi ini lebih fleksibel, informal, dan bersifat people-to-people diplomasi atau hubungan antar masyarakat. Selanjutnya untuk studi kasus, di sini kami mengambil studi kasus terbaru tentang diplomasi olahraga yaitu BRICS Sport Group yang merupakan kolaborasi olahraga multilateral. Pada bulan Juli 2025, Indonesia secara resmi menandatangani MOU atau Nota Kesepakatan dengan negara-negara BRICS. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS Sport Group dipandang sebagai tonggak penting dalam diplomasi budaya karena menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya aktif di bidang politik dan ekonomi, tetapi juga aktif dalam membangun solidaritas antar bangsa melalui olahraga. Pertama, penyelenggaraan ajang olahraga BRICS Games ini bertujuan menjadi alternatif dari kompetisi besar seperti Olimpiade dan Asian Games. Kedua, terdapat program pertukaran atlet, pelatih, dan tenaga ahli olahraga antar negara. Ini menjadi upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang olahraga. Ketiga, Indonesia juga mendorong pelestarian dan promosi olahraga tradisional, khususnya pencak silat, sebagai bagian dari warisan budaya global. Selain itu, kerjasama ini juga mencakup kolaborasi dalam bidang sport science, termasuk riset bersama, pertukaran hasil penelitian, dan pendidikan anti-doping. Secara keseluruhan, studi kasus ini menunjukkan bagaimana Indonesia menggunakan olahraga sebagai alat diplomasi lunak atau soft power untuk memperkuat posisinya di tingkat global.
Olahraga merupakan bagian dari diplomasi budaya yang menjadikan olahraga sebagai alat untuk membangun hubungan internasional dan memperkuat citra positif suatu negara. Dengan pendekatan formal maupun informal, olahraga menjadi sarana soft power yang ampuh dalam hubungan antar negara. Keterlibatan Indonesia dalam BRICS Sports Group pada tahun 2025 menjadi bukti nyata pemanfaatan diplomasi olahraga untuk memperkuat kerjasama multilateral, mempromosikan pertukaran SDM olahraga, menjaga dan melestarikan budaya lewat olahraga tradisional seperti pencaksilat, serta mendorong inklusi sosial pemuda. Dengan begitu, olahraga tak hanya menjadi ajang kompetisi saja, tetapi juga platform strategi untuk membangun solidaritas, perdamaian, dan pengaruh internasional yang lebih luas lagi. Terima kasih. Jadi itu tadi presentasi dari kami kelompok 4 tentang diplomasi olahraga. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.